Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Nuranisah Rahayu dari kelas 3D dengan NPM 2210631050 Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan hasil dari kajian implementasi pengelolaan kelas di 3 sekolah yang sudah saya lakukan. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas proyek UAS mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Baik, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu ada pengertian, tujuan, cakupan pengelolaan beserta regulasinya, profil sekolah, kekuatan dan kelemahan, uraian pendapat berdasarkan fungsi-fungsi pengelolaannya. Baik, langsung ke yang pertama, yaitu pengertian. Manajemen kelas atau pengelolaan kelas merupakan keterampilan yang hendaknya dikuasai oleh seorang pendidik. Pembelajaran yang memperhatikan kenyamanan belajar peserta didiknya akan mudah mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran. Tenaga pendidik yang mampu mengelola dan mengatur pembelajarannya dengan baik akan menuai keberhasilan dalam menyampaikan pembelajarannya bagi peserta didiknya. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan kajian pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal bagi siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Tujuan pengelolaan kelas juga meliputi mengembalikan kondisi belajar yang optimal, menyadari kebutuhan siswa, merespons secara efektif perilaku siswa, mengembangkan siswa agar bertanggung jawab pada tingkah lakunya, dan membangun kesadaran siswa agar bertingkah laku sesuai tata tertib. Selanjutnya ada cakupan pengelolaan beserta regulasinya. Pengelolaan kelas mencakup 3 aspek utama, yaitu pembentukan kelas, manajemen konflik, dan pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pembentukan kelas. Pembentukan kelas melibatkan penempatan siswa ke dalam kelas yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Untuk regulasinya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan. Yang kedua yaitu manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan aspek pengelolaan kelas yang mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di kelas. Untuk regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang ketiga yaitu pendekatan pengelolaan. Pendekatan pengelolaan kelas mencakup berbagai strategi dan teknik yang digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Untuk regulasinya yaitu Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 M Tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Selanjutnya di sini ada profil sekolah dari 3 sekolah yang sudah saya datangi, yaitu ada SMAN 6 Karawang, ada SMKS Bhinneka Karawang, dan ada SMN 1 Karawang. Lanjut. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu di SMAN 6 Karawang. Untuk kekuatannya yaitu terdapat peraturan atau tata tertib yang tertulis untuk peserta didik. Selanjutnya, guru sangat memperhatikan kondisi ruangan kelas dan kerapihan peserta didik. Jadi, ketika guru melihat kondisi ruangan kelas dan kerapihan peserta didiknya itu yang masih belum rapi, belum bersih, maka kegiatan kelas belum bisa dimulai sebelum kondisi ruangan kelas dan kerapihan peserta didik ini terlihat rapi dan bagus. Kemudian, guru dapat mengelola konflik dengan baik. Untuk kelemahannya yaitu kurangnya fasilitas yang memadai seperti kurangnya ruangan kelas. Jadi di SMAN 6 Karawang ini masih terdapat kurangnya ruangan kelas sehingga tidak ada ruangan kosong di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu masih terdapat perencanaan yang kurang baik seperti kurangnya perencanaan tentang cara menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu ada kekuatan dan kelemahan dari sekolah SMKS Bhinneka Karawang.
Kekuatannya yaitu pembagian kelas yang dilakukan ini berdasarkan minat siswa. Nah, karena ini adalah SMK, jadi lebih menjurus ke kejuruan gitu. Selanjutnya, walaupun sekolah swasta, tetapi dalam setiap kelas ini terdapat piket kelas. Jadi ada sekolah yang swasta, namun tidak ada piket kelas. Jadi ada orang yang bertugas untuk membersihkan kelas tersebut. Namun dalam sekolah ini ada piket kelas yang dimana dilakukan oleh semua murid. Kelemahannya yaitu masih terdapat peserta didik yang sulit diatur. Masih terdapat kurangnya guru yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan kelas yang dimana dapat menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kekuatan dan kelemahan di SMA N1 Karawang. Untuk kekuatannya itu pembentukan norma dan aturan kelas yang dilakukan secara demokratis antara guru dengan siswa. Selanjutnya, guru memperhatikan kurikulum yang relevan. Nah, SMA N1 Karawang juga memiliki akreditasi A. Tidak hanya SMA N1 Karawang, namun SMKS Bhinneka Karawang juga memiliki A gitu. Kemudian, jadi akreditasi dari SMN 1 Karawang ini menjadi kekuatan tersendiri dari sekolah tersebut. Kemudian, kelemahannya yaitu masih terdapat guru-guru di dalam SMA ini yang kebanyakan memiliki kesibukan. Jadi masih banyak guru-guru yang sibuk sehingga tidak dapat masuk ke dalam kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran dalam kelas ini menjadi kurang baik, kurang maksimal. Nah, dengan itu maka tidak adanya pendekatan antara guru dan siswa. Selanjutnya yaitu ada uraian pendapat berdasarkan fungsi-fungsi. Menurut saya, fungsi-fungsi mengenai cakupan pengelolaan kelas yang sudah dibahas sebelumnya sudah cukup baik di ketiga sekolah tersebut. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan di setiap sekolahnya. Saya berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Pembentukan kelas yang baik dapat membantu menunjang keberhasilan proses di kelas. Kemudian, manajemen kelas yang baik dapat menciptakan kedisiplinan kelas, serta pendekatan kelas yang baik dapat membantu meningkatkan perhatian peserta didik. Yang terakhir, di sini ada hasil dari dokumentasi ketiga sekolah yang saya datangi. Yang pertama yaitu ada SMA N6 Karawang. Di sini saya berfoto dengan ibu yang ada di SMA N6 Karawang yang menjadi narasumber dari wawancara yang telah dilakukan. Kemudian ada yang kedua yaitu saya bersama guru yang ada di SMKS Bhinneka Karawang. Kemudian untuk dokumentasi yang ketiga yaitu saya berada di SMN 1 Karawang. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.